Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang materi peduli lingkungan dan aturan hidup di kelas 3 SD. Di subtema kali ini kita akan mempelajari 3 materi, IPA, IPS, dan PKN. IPA yang menjelaskan tentang makna lingkungan, IPS yang menjelaskan tentang bagaimana cara melestarikan lingkungan, dan yang PKN yaitu norma-norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mengamati video pembelajaran lingkungan atau lingkungan alami, siswa mampu mengemukakan dan menerapkan cara menjaga kelestarian lingkungan sekitar berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat yang telah kita pelajari. Dan yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, siswa mampu merinci berbagai keadaan lingkungan sekitar dengan mematuhi dan menilai perilaku masyarakat sesuai pembagian norma-norma. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang pelajaran IPA terlebih dahulu, yaitu tentang makna lingkungan dan macam-macam keadaan lingkungan. Siapa yang tahu makna lingkungan itu sendiri? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Terdapat contohnya unsur biotik. Contoh unsur biotik itu apa? Yaitu angin dan sinar matahari. Keadaan lingkungan terbagi atas dua, yaitu lingkungan yang bersih dan lingkungan tidak bersih, atau lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Contoh dari lingkungan bersih yaitu selokan rumah yang tidak tersumbat, pekarangan rumah yang tidak ada sampah, dan sungai yang tidak adanya sampah. Dan contoh lingkungan tidak sehat atau tidak bersih yaitu selokan penuh dengan sampah, teras rumah penuh dengan dedaunan yang gugur, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan menampilkan beberapa gambar tentang pembagian lingkungan. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan lingkungan di sekitar rumah banyaknya sampah dan seseorang yang membuang sampah ke sungai. Ini merupakan contoh dari lingkungan tidak bersih atau tidak sehat. Selanjutnya, ini adalah contoh perkarangan rumah atau teras rumah yang bersih, tidak adanya sampah dan tampaknya asri. Jadi ini disebut dengan lingkungan bersih atau lingkungan sehat. Selanjutnya yaitu pembelajaran IPS. Pembelajaran IPS kita tentang menjaga kelestarian lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan sangat penting sebab berdampak positif untuk kehidupan kita ke depannya. Contohnya, contoh kegiatan dari menjaga kelestarian lingkungan yaitu tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah sembarangan di selokan, dan lain sebagainya. Adapun usaha-usaha dalam melestarikan lingkungan hidup yaitu dengan menanam pohon, melakukan reboisasi, dan lain-lain. Lanjut, kita tetap di pelajaran IPS tentang peraturan yang ada di masyarakat. Sebagaimana kita hidup akan adanya peraturan, begitu juga ketika kita di masyarakat harus mematuhi peraturan yang ada di masyarakat tersebut. Dampak dari sikap sosialisasi yang tinggi adalah sikap saling menghargai dan pasti adanya permasalahan di dalam sikap sosialisasi tersebut. Maka itu dibuatlah peraturan-peraturan yang ada di masyarakat agar hidup masyarakat teratur dan terarah dengan baik. Dan contoh peraturan yang ada di suatu desa atau suatu masyarakat, contohnya yaitu masyarakat sekitar ikut serta dalam kegiatan gotong royong, berpergian dan pulang tidak melebihi dari jam 12 malam yang telah ditetapkan oleh kepala desa atau masyarakat setempat. Oke, di sini kita masuk ke materi yang ketiga yaitu PKN tentang pengelompokan norma-norma beserta perilakunya. Macam-macam norma sebelumnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan mempelajari contoh dari masing-masing norma tersebut. Norma terdapat ada
4, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Contoh dari norma agama yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan. Misalnya agama Islam, sholat, dan agama Kristen beribadah ke gereja. Contoh dari norma kesusilaan yaitu mengembalikan barang temuan yang dijalat kepada pemiliknya atau kepada pihak yang berwajib. Dan contoh dari norma kesopanan adalah menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Dan contoh terakhir dari norma hukum yaitu sesama anggota kita tidak saling menganiaya atau memukul. Dan berikut contoh perilaku penyimpangan norma yang akan saya jelaskan. Dari norma agama yaitu tidak melakukan ibadah, yaitu tidak melakukan sholat, tidak melakukan ibadah ke gereja, dan lain sebagainya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Norma kesusilaan yaitu mengambil secara paksa hak orang lain. Norma kesopanan yaitu membentak atau meninggikan nada suara ketika berbicara kepada yang lebih tua. Dan norma hukum yaitu membunuh orang. Baik, di sini saya akan menampilkan beberapa tag video dari 3 materi yang saya sampaikan. Ayo segera ditonton.